Pemerintah Indonesia sebut ada 3 hal yang jadi masalah di balik kerjasama KF21 Boramae. Menurut laporan terbaru, Indonesia kemungkinan akan dihentikan dari proyek kerjasama dengan KF21 Boramae. Hal itu disampaikan oleh situs Eurasian Times dalam artikel berjudul F-35 Asia, Korea Selatan bisa meninjau peran Indonesia dalam program KF21 setelah pendanaan gagal bayar yang terbit pada 18 Oktober 2023. Dalam laporan tersebut, DAPA mengusulkan untuk menangguhkan kerjasama dengan Indonesia terkait kerjasama pengembangan jet tempur KF21 Boramae. Menurut laporan tersebut, menyusul kunjungan Kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan DAPA ke Indonesia 6 Oktober 2023 lalu. DAPA telah mengusulkan untuk menangguhkan kerjasama dengan Indonesia dalam proyek pengembangan jet tempur KF21 Boramae, kata dia. Menurut Hanin Post, merupakan salah satu negara yang berkontribusi dalam pengembangan KF21 Boramae sebanyak 20%. Namun Indonesia belum membayar jatah iurannya sebanyak 991,1 miliar won dalam proyek tersebut. Kemudian sejak bergabung dengan proyek tersebut, Indonesia hanya bisa membayar sebagian kecil dari total bagiannya. Terlepas dari itu, Indonesia telah mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa pihaknya ingin secara tegas terlibat dalam program jet tempur canggih KF21 Boramae Korea Selatan. Mengutip Eurasian Times, meskipun tidak membayar iuran menjadi kendala, Jakarta mengeluhkan permasalahan yang timbul akibat keikutsertaan dalam inisiatif KF21 atau IFX. Pada tanggal 2 Oktober, Kepala Staf Kepresidenan Haji Muldoko mengatakan bahwa keberlanjutan program kerjasama KF21 atau IFX dipengaruhi oleh 3 kesulitan utama. 3 hal ini meliputi hak kekayaan intelektual, perjanjian, dan hak pemasaran. Muldoko mencatat bahwa alokasi pembagian biaya untuk proyek tersebut tertunda dan memerlukan negosiasi ulang untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah pembayaran telah menjadi keputusan yang diambil oleh Kementerian Keuangan, tambah dia. Kolaborasi ini mempertaruhkan hubungan politik antara Indonesia dan Korea Selatan. Ini harus kita pertimbangkan dengan serius, ujar dia. Mengingat diskusi antara kedua belah pihak kemungkinan akan menemui hambatan sebagaimana dibuktikan oleh komentar Ketua DAPA. Ada kekhawatiran bahwa pengembangan bersama KF21 yang diharapkan dalam memperkuat kekuatan udara Indonesia mungkin akan menemui kegagalan. Indonesia saat ini memegang 20% saham dalam proyek KF21 dan transfer teknologi, sementara Korea memegang sisanya. Dengan berkomitmen untuk membayar sekitar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar 20% dari total biaya proyek sebesar 6,2 miliar dolar AS. Untuk tahap pengembangan teknik dan produksi yang diawasi oleh Korea Aerospace Industries ataupun KAI.